Karena kita itu diciptakan oleh Tuhan yang satu dan sama dengan cinta yang sama. Kadang-kadang perbedaan latar belakang membuat kita membedakan. Ini anak Allah, ini bukan anak Allah. Tidak ada begitu. Lihat anak-anak. Mereka itu tidak punya kepentingan dan mereka polos dan lugu untuk hidup. Dan mereka tidak melihat ini agama apa. Tidak. Mereka datang untuk mengungkapkan cinta. Dan saya pikir apapun agama kita, yang paling penting hidupkan cinta dalam setiap agama. Itu jauh lebih penting. Karena Allah, pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Ini adalah Injil yang telah kita dengar dalam bacaan hari Minggu Prapaskah yang kelima kemarin. Tentu yang sudah ikut misa bersama saya kemarin sudah mendengar khotbah tentang bacaan ini, di mana yang paling penting untuk kita maknai bahwa jangan bertindak dan bersikap berdasarkan opini atau pendapat atau katanya, tapi berbuatlah sesuai dengan faktanya. Dan hari ini kita coba melihat sisi yang lain dari makna bacaan ini, yaitu Tuhan itu tidak pernah menghukum kita. Yang menghukum kita adalah dosa dan kesalahan kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita berbuat dosa dan kesalahan, sebenarnya Tuhan tidak menghukum, tapi kita dihukum oleh dosa dan kesalahan itu dengan kita tidak tenang setelah melakukannya. Itu dari dalam, tapi dari luar, biasanya kalau kita berbuat dosa dan kesalahan, itu mulut orang-orang yang berbicara dan mempersoalkan itu yang menghukum kita. Tuhan sama sekali tidak menghukum, seperti dalam Injil, Yesus tidak menghukum
perempuan yang berdosa. Kita melihat contoh yang lain, bagaimana yang menghukum kita itu adalah diri kita sendiri. Misalnya, kalau kita sudah check up dan ditemukan asam urat tinggi atau kolesterol tinggi atau tensi tinggi, maka setelah itu harus hindari makan kacang yang berminyak, kurangi makan daging, istirahat cukup. Tapi yang terjadi, kita sudah tahu hasilnya seperti itu, hasil check up-nya begitu. Tapi setelah itu ngemil terus, makan gorengan terus, makan kacang terus, melek terus. Kemudian sakit. Kita sakit karena Tuhan menghukum? Tidak, itu kan karena keteledoran kita. Karena kelengahan kita, karena kedegilan hati kita yang tidak taat dengan penemuan check up. Atau contoh lain, sudah tahu berbicara sembarang tentang orang itu tidak baik, tapi kita tetap nekat berbicara. Giliran kita berbicara negatif tentang orang dan orangnya komplain balik, kan kita menghukum diri dengan membuat gosip dan isu yang tidak benar. Setelah orang tuntut balik, kita kelabakan. Saya yakin pengacara seperti Pak Teo, mereka seringkali mengalami persoalan seperti ini. Yang paling sulit itu kalau kita berbicara tentang orang dengan katanya dan opini publik. Karena kalau dihukum itu bukti yang menentukan, bukan katanya, bukan pendapat. Dan kemarin kita menemukan Yesus itu takut untuk menghakimi perempuan ini karena dia tidak punya bukti. Dia juga tidak melihat dia bersinah. Bagaimana dia menghukum? Ini kan laporan dari ahli Taurat dan orang Farisi yang dalam Injil kemarin kita maknai bahwa kemungkinan pelakunya adalah mereka dan saksinya adalah mereka, karena memang mereka mau memanfaatkan persoalan ini untuk menjebak dan menjatuhkan Yesus. Hasil akhirnya mereka dihukum dengan perbuatan sendiri. Kan malu mereka ketika Yesus bilang, siapa di antara kamu yang merasa diri tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Kan tidak ada yang berani, karena mereka yang berdosa, kan gitu logikanya. Karena mereka yang melakukan, makanya mereka tidak berani melemparkan. Kalau mereka tidak melakukan, pasti mereka berani melemparkan. Tapi mereka malu. Jadi kemarin saya bahasakan, hati-hati juga kita, jangan sampai ucapan kita itu seperti tepuk air di dulang dan kepercik muka sendiri. Dan Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan, kebetulan yang misa ini juga yang tua-tua semua ya. Penyebab persoalan ini orang tua. Kita berpikir masalah itu selalu terjadi dari anak-anak dan orang muda. Tapi orang tua tidak tertib mulutnya, maka anak-anak akan ikut dan pikirnya itu benar. Ini kan ahli Taurat dan orang tua-tua yang membawa perempuan bersinah ini. Persis sama dengan cerita dalam bacaan pertama. Yang birahi terhadap Susana itu siapa? Dua orang tua, hakim lagi mereka. Dalam bacaan pertama tadi. Bacaan pertama itu kan bercerita tentang Yoakim punya seorang istri Susana, namanya Susana, cantik istrinya. Dan Yoakim ini orang kaya dan orang takwa. Susana juga orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi bacanya agak panjang, pasti kita ngantuk dengarnya ya. Tapi ceritanya begini. Yoakim punya istri namanya Susana. Susana ini cantik tapi anak yang teladan. Mereka kaya dan mereka punya taman, dan di taman itu Susana ini sering jalan bersama dayang-dayangnya. Ada dua orang tua hakim yang dipakai oleh Yoakim. Ternyata mereka itu tertarik juga dengan Susana, mengkutik begitu. Dan karena saking tertariknya dengan Susana, mereka cari kesempatan untuk bisa melampiaskan birahinya kepada Susana, kan gitu ceritanya. Dan mereka buat skenario supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan itu. Dan terjadi ketika Susana jalan dengan dayang-dayangnya, mereka lihat dan lirik. Lalu kemudian mereka omong terus terang, kami itu tertarik lihat kamu. Sekarang kami mau beginiin kamu. Tapi Susana kan orang yang taat kepada Tuhan. Maka dia bergulat dengan perasaannya.
saya ini takut kepada Tuhan. Kalau saya mau buat seperti yang mereka mau, saya berdosa. Tapi kalau saya tidak melakukan, mereka ini akan mempersoalkan saya. Dan terjadi, setelah Susana menolak, mereka buat skenario, laporan palsu bahwa Susana ini kedapatan berselingkuh dengan seorang pemuda. Padahal tidak ada. Dan mereka mempengaruhi opini publik dan rakyat, apalagi mereka hakim dan orang tua kan. Mereka bilang, ini Susana sudah selingkuh dengan seorang pemuda, kami saksinya. Orang semua percaya. Tapi Susana ini kan orang percaya kepada Tuhan. Jadi begitu Susana sudah dipermalukan di depan publik, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dan Tuhan membela dia. Karena dia tidak bersalah. Dikirimlah seorang Daniel. Daniel itu memberikan kesaksian kepada orang banyak. Hei, mana buktinya kalau Susana ini melakukan hal itu dengan seorang pemuda? Dan orang tua itu dan hakim itu bilang apa? Kami lihat dia sedang berdua bersama seorang pemuda. Dan setelah kami mau tangkap pemuda itu, dia lari duluan. Padahal tidak ada. Maka Daniel bilang, mana buktinya? Jadi orang tua ini memberi kesaksian palsu. Sama dengan orang tua dalam Injil memberi kesaksian palsu. Kita ini orang tua, jangan sampai jadi orang tua seperti itu. Memberi kesaksian palsu. Artinya membuat narasi palsu kepada anak-anak dan generasi muda, seolah-olah yang kita omong itu benar, padahal belum tentu benar. Gak usahlah ke gereja, romonya begini, romonya begitu. Orang tua lagi yang omong. Padahal itu katanya, opini, tidak benar. Ya persis seperti yang dilakukan oleh orang tua dalam bacaan pertama dan bacaan Injil. Orang lalu tidak ke gereja. Karena orang tua sudah omong begitu, padahal orang tua ini palsu juga. Artinya Bapak Ibu, untuk kita begini. Cerita-cerita kitab suci menginspirasi kita. Paling penting tentu kita paham bahwa Tuhan itu tidak pernah menghukum kita. Yang menghukum kita adalah dosa dan kesalahan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang selalu memberikan kesaksian palsu dan selalu memang suka omong masalah dan persoalan orang. Seringkali saya mengatakan bahwa kita itu kalah dengan pegadaian yang punya prinsip mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kita manusia sering, walaupun tidak ada masalah, dipaksa supaya dipersoalkan, supaya ada masalah. Atau masalahnya sederhana, tapi dipaksa supaya orang itu punya masalah dan dipermasalahkan. Mungkin saya kasih contoh begini. Satu kali misalnya Ibu Nona ngobrol sama orang, giliran ada yang lain yang lihat. Ya, mungkin mereka ngobrol tentang pekerjaan, tapi orang yang melihat pasti, lagi pacaran itu Ibu Nona. Gitu. Padahal faktanya orang ngobrol, tapi itulah manusia. Dan yang menghakimi kita biasanya orang-orang yang melihat tapi tidak mengetahui dengan jelas. Jadi untuk kita begini, hiduplah apa adanya, berbicaralah dan bersikaplah berdasarkan data dan fakta. Jangan omon-omon yang karena beritanya simpang siur, karena itu adalah akar dan awal dari kita menjadi pembohong. Dan pembohong itu sikap yang tidak bagus untuk menginvestasi surga. Kemudian Tuhan membela si perempuan bersinah, walaupun dianggap berdosa, Tuhan bela. Tuhan menyelamatkan Susana walaupun oleh pengacara atau hakim atau orang tua itu mengatakan dia bersalah. Tapi Tuhan membela karena Tuhan tahu dia tidak bersalah. Maka paling penting untuk kita hidup jujur di hadapan Allah karena kejujuran itulah yang membuat kita dibela oleh Allah. Juga jangan takut menjadi orang berdosa. Tuhan menciptakan kita dan Tuhan tahu kita itu lemah, rapuh, tak berdaya dan pasti berdosa. Tapi yang Tuhan butuh adalah belajar dari Susana, belajar dari si perempuan berdosa. Kalau sudah tahu dipersalahkan, larilah kepada Tuhan. Sering saya bilang, kalau orang mempersoalkan kita, larilah kepada Tuhan. Tuhan itu hakim yang adil. Tuhan akan menunjukkan kepada kita siapa yang benar. Maka berdoa itu penting. Susana selamat karena berdoa. Dan Tuhan menjawab doa Susana dengan mengirimkan Daniel.
Si perempuan yang kedapatan bersinah diselamatkan oleh Yesus sendiri. Dan Yesus pun tidak menghukum dia. Cuman pesan Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Cerita tentang Susana mengingatkan saya bahwa ternyata saya punya nenek dulu namanya Susana Bembus. Dan dia menikah dengan kakek saya bernama Fransiskus. Saya juga tidak dapat itu nenek. Dan ceritanya mereka ini bertemu dan berjodoh karena mereka ke gereja. Kakek saya mengajar, nenek saya itu murid untuk belajar agama. Dan kemudian dari hubungan mereka dilahirkan beberapa anak, dan di antara cucu-cucunya ada yang jadi imam, ada yang jadi suster. Pesannya apa untuk kita? Bapak Ibu, jadi orang tua yang jujur di hadapan Allah itu penting. Tidak hanya untuk mengantar kita ke surga, tapi juga mengantar anak-anak dan cucu kita untuk menikmati hidup baik dan sukses. Cucu-cucu dari kedua orang tua kakek nenek kami ini rata-rata sukses dan selalu taat dan setia dalam hidup beriman. Kemana-mana pasti ada yang jadi ketua KBG, ada yang jadi ketua lingkungan, ada yang jadi dewan. Kenapa? Buah dari apa yang diinvest oleh orang tua. Jadi orang tua kebetulan di sini banyak. Investasilah yang baik-baik. Jangan jadi orang tua yang investasi kejahatan dan keburukan seperti ahli Taurat, orang tua-tua yang mau menjebak Yesus. Jangan jadi orang tua yang mau menjebak romo-romo ya. Ingat, kita punya anak dan cucu. Saya selalu pesan kepada orang tua, ingat, yang kamu tanamkan sekarang akan dituai oleh anak-anak dan cucumu. Jangan karena kamu punya gengsi, kamu hidup dan bicara sembarang tentang orang. Dan kita bersyukur dan beruntung bahwa orang tua Christina dan suaminya Bapak Petrus Yosef, tua memang santu pelindungnya. Mereka sudah telah berjuang hidup sebagai orang tua yang baik. Semoga apa yang mereka lakukan terpercik dan terpatri dalam diri anak-anak dan cucu. Saya sih merasa terkesan kemarin ketika hari Sabtu pergi bawa minyak suci untuk mama tua ini bersama frater dan prodiakon. Sampai di sana kita bertemu dengan Rio, ada Iqbal, ada Pentin ya. Mana Pentin? Pentin tidak ada dia. Nah, kita bertiga itu setelah kasih minyak suci dan doa, tiba-tiba Rio berkomentar begini, romonya gaul ya. Ya Rio ya. Terus fotolah dan kita kemudian buat video. Tiba-tiba Iqbal datang, bukan gubernurnya. Pentin datang dan beramailah kita. Baru saya tahu mereka ini beda-beda. Lalu sedikit ada cerita menarik. Tapi paling penting untuk kita begini. Lihatlah anak-anak ini, mereka itu berhati malaikat. Mereka tidak pikir kita punya agama dan perbedaan apa. Tapi mereka hanya berpikir mereka itu terlahir dari cinta yang diwariskan oleh kakek dan neneknya. Maka yang paling penting dalam hidup adalah menghidupkan cinta. Sebenarnya tidak perlu menghidupkan agama. Karena kalau kita menghidupkan cinta, setiap agama mengajarkan cinta. Karena kita itu diciptakan oleh Tuhan yang satu dan sama dengan cinta yang sama. Kadang-kadang perbedaan latar belakang membuat kita membedakan. Ini anak Allah, ini bukan anak Allah. Tidak ada begitu. Lihat anak-anak. Mereka itu tidak punya kepentingan dan mereka polos dan lugu untuk hidup. Dan mereka tidak melihat ini agama apa. Tidak. Mereka datang untuk mengungkapkan cinta. Dan saya pikir, apapun agama kita, yang paling penting hidupkan cinta dalam setiap agama. Itu jauh lebih penting, karena Allah adalah cinta. Maka pesan Nick Vujicic, yang tidak bisa jalan itu tidak punya kaki, tapi selalu menjadi inspirator dan motivator untuk berbicara. Dia juga penginjil. Ketika dia datang berkunjung ke Indonesia, dimintailah pesan terakhir untuk Indonesia. Di beberapa stasiun televisi itu dikatakan, apa pesanmu untuk orang Indonesia? Dia bilang, pesan saya untuk orang Indonesia, banyak-banyaklah berbicara, berbincang, dan melakukan cinta
jangan banyak-banyak berbicara dan berbincang tentang agama. Karena kalau kamu banyak berbicara tentang agama, kamu akan melupakan cinta. Tapi kalau kamu banyak berbicara dan membuat cinta, kamu tidak melihat dia agama apa. Yang penting dia hidup dalam cinta dan menghidupkan cinta. Itu jauh lebih penting. Bapak Ibu, kita yang datang ke sini tentu punya cinta yang satu dan sama untuk Oma Christina. Dan kita percaya bahwa dia terlahir karena cinta Tuhan. Dia hidup karena cinta Tuhan. Sekarang pun dia dipanggil Tuhan karena Tuhan mencintai dia untuk kembali ke pangkuannya hidup bersama Bapak Petrus Yosef. Dia beruntung punya suami yang berpelindungkan dua orang kudus, satu Santo Petrus, satu Santo Yosef. Dan Petrus kita tahu adalah penjaga pintu surga. Saya yakin Santo Petrus panggil juga Opa Petrus untuk menjemput Oma Christina. Ini kan soal yakin dan percaya. Dan ajaran Katolik mengajarkan bahwa yang pegang pintu surga itu Petrus. Semoga Santo Petrus membukakan pintu surga untuk Oma Christina. Kita juga berdoa dan berharap agar Bunda Maria yang menjadi pelindung paroki kita, yang telah diangkat ke surga, juga datang menjemput untuk mengangkat beliau kembali ke pangkuan Bapa. Seringkali saya mengingatkan kita umat Mataram, kita bersyukur dan beruntung punya paroki yang berpelindungkan kepada Bunda Maria. Dan satu-satunya perempuan yang diangkat ke surga cumanlah Bunda Maria. Tidak mungkin Bunda Maria menutup mata untuk kita yang rajin datang ke gereja, untuk kita yang mencintai paroki untuk mengharumkan nama Maria. Maka pesan terakhir, semoga kita tetap dekat dengan Bunda Maria dan jangan menjadi orang yang memalukan paroki yang berpelindungkan kepada Bunda Maria. Karena toh akhirnya semua kita akan mati dan perempuan pertama yang akan menjemput kita adalah Bunda Maria. Itulah kenapa paroki punya pelindung. Itulah kenapa kita punya pelindung. Itulah kenapa KBG dan lingkungan perlu punya pelindung. Karena mereka adalah orang-orang kudus yang akan siap menjemput ketika kita mati. Selamat jalan kembali ke pangkuan Bapa untuk Oma Christina. Selamat berjumpa kembali dengan Opa Petrus Yosef. Dan semoga bersama para kudus dan Bunda Maria, kalian menjadi pendoa untuk anak-anak, cucu, seluruh keluarga, dan kita semua yang ditinggalkan. Semoga Tuhan memberkati.